Di negara demokrasi berbasis hukum, tentunya Indonesia memberikan kebebasan dan ruang bagi pihak mana saja yang ingin mengemukakan pendapatnya dengan batasan tertentu. Dalam hal ini, kita akan menganalisa pihak luar pemerintahan yang mencoba menjatuhkan pemerintah yang sah sebelum periodenya berakhir. Yang pertama, yakni mengenai salah satu partai politik yang diindikasikan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Partai politik ini menghendaki agar pemerintah mencoba menerapkan lockdown dalam jangka waktu tertentu. Tetapi kita ketahui bahwa lockdown belum memberikan jaminan akan menekan laju penyebaran virus COVID-19. Dan di lain sisi tentunya akan memberhentikan aktivitas ekonomi secara total dengan menggunakan subsidi dan bantuan pemerintah guna mensubsidi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam hal ini tentunya akan terjadi suatu defisit neraca terhadap ekonomi kita. Namun pemerintah mengambil langkah bijak dengan menerapkan PSBB, di mana pemerintah memperbolehkan masyarakat beraktivitas asalkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di lain sisi, kebijakan ini juga tetap memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan, namun tidak mematikan langkah UMKM. Yang kedua yakni melalui organisasi masyarakat. Kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan juga tersiar kabar bahwa PKI kembali aktif. Sekarang mari kita berpikir, jika PKI kembali aktif, siapa dalang di belakangnya? Siapa yang memberikan support dana? Sedangkan kita ketahui bahwa negara-negara komunis seperti Korea Utara dan Rusia justru sedang fokus menangani COVID-19 dan membutuhkan dana segar sebagai alokasi bantuan mereka terhadap tenaga medis dan pemulihan ekonomi. Lantas siapa yang ingin mendalanginya kalau bukan dari dalam negeri? Ini menjadi problem di mana organisasi masyarakat dimanfaatkan untuk menjadi api membakar untuk menjadikan suatu fenomena ini seolah-olah nyata, namun ada skenario nyata di balik ini. Skenario apa yang saya maksud? Mari kita lihat bahwa sejak beberapa waktu lalu rentetan kasus ini terus digaungkan. PKI kembali aktif, PKI hendak melakukan upacara kebangkitan mereka, hari lahir. Rentetan peristiwanya seolah-olah diskenariokan bagaikan drama. Kita lihat bahwa di satu sisi mereka menggaungkan PKI bangkit, namun di satu sisi mereka tidak memberikan laporan, hanya memberikan suatu statement melalui media sosial dan melakukan penyebarluasan secara masif dengan pengiringan opini bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi COVID-19. Terlebih lagi mengenai pencabutan MPRS tahun 1966. Kita ketahui bahwa MPRS tersebut tidak dapat dicabut karena waktu itu yang menerbitkan MPRS adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dari kacamata hukum saja mereka sudah kalang kabut bagaimana mengompori agar masalah ini dapat digoreng dan menyulut emosi masyarakat. Namun gagal. Yang ketiga, yakni mengenai kelompok akademis. Salah satu perguruan tinggi melakukan suatu diskusi yang mengundang salah seorang guru besar dalam bidangnya. Diskusi ini terkesan baik dengan membahas mengenai pemberhentian presiden di masa pandemi COVID-19. Dalam konteks ini tidak ada salah, karena memang itu menjadi kebebasan mereka untuk berpikir. Dan bahkan presiden itu dapat diberhentikan kapan saja tanpa melalui diskusi. Namun satu sisi yang menjadi poin titik berat permasalahan ini adalah adanya intimidasi dan teror yang dikaitkan dengan pihak istana yang anti kritik. Sedangkan kita ketahui hingga sekarang tidak ada rilis siapa dalang di baliknya. Tapi buzzer-buzzer media dan dalang-dalang ingin menjatuhkan presiden mengkaitkan ini dengan tindakan presiden yang anti kritik. Fenomena ini sudah jelas skenario kan. Jadi teman-teman saya harap tidak terpacu emosinya melihat fenomena ini karena ini adalah skenario dan gagal. Selanjutnya, teman-teman harus berhati-hati mengenai kebijakan new normal life agar tidak mampu dipropaganda dengan suatu kepentingan politis. Yakni ketika new normal diterapkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan adanya peningkatan ekonomi dan penyerapan lapangan pekerjaan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Jika yang tidak diterapkan dalam waktu dekat, maka perusahaan akan bangkrut. Akibatnya apa? Badai PHK akan semakin tinggi, puncaknya di bulan 7, ketika ketahanan perusahaan akan menurun. Karena hingga saat ini, banyak perusahaan yang menggaji karyawannya menggunakan kas pribadi perusahaan atau mungkin dari founder atau CEO perusahaan tersebut.
Tujuannya apa ketika di normal life dianggap gagal mempropagandakannya melalui buzzer media? Tujuannya adalah agar PHK akan semakin membludak dan puncaknya adalah bulan 7. PHK massal, kelaparan memuncak. Ketika kelaparan merajalela di permukaan Nusantara, maka mereka akan mudah disusupi dengan kemampuan analisis yang rendah. Mereka akan disuap dengan uang nasi bungkus untuk menggerakkan massa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ini merupakan analisa dangkal saya melihat rentetan skenario gagal yang mereka susun, karena bisa terbaca oleh siapapun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.